بن حسن بن بكر بن عبد المطلب عبد الرحمن بن صالح بن عبد الحبيب حسن بن صالح البحر أبي عبد الله بن مسلم بن طيب حبيب بن مسلم أبي عبد الله بن مالك بن يحيى حبيب عثمان بن يحيى أبي عبد الرحمن بن الفضل أبي عبد الله بن الفضل حبيب عندروس بن عمر الحبيب حبيب علي بن محمد الحبشي أمير أبي عبد الرحمن بن محمد المشهور حبيب عبد الله بن مشاهد بن عبد سلم حبيب حسن حبيب أحمد بن محمد حبيب عبد الله بن محمد أبي علي بن عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي بن محمد بن أحمد المحتر حبيب مصطفى بن أحمد محمد بن إدريس الحبشي ثم إلى رون حبيب عبد الله بن محمد بن عبد الله بن صالح بن مصر حمد شنو كرمة تلميذة وعلى السلسلة المنتسبين من آخر من الإمام الشيخ يأخذ دين وشيخ عبد الباقي بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله أجمعين أن الله يعني درجات في الجنة وأن يدعلنا بركاته وأسرار أنوارهم وعلوم في الدين والدين والآخرة على هذه النية ولكل نية صالحة إلى حضرة الحبيب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بسير الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدنا علما نافعا وارزقنا فهما ثاقبا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا الذي ينفعنا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وببركة علومه في الدارين آمين. Masih membahas tentang air. Kemarin takrifnya air sudah ya, pengertian air. Terus air itu ada yang banyak, ada yang dikit. Banyak itu maksudnya 2 kula atau lebih. Ukuran 2 kula itu sudah dibahas kemarin. Kalau ukurannya kotak atau kolom, maka ukurannya adalah volumenya 216 liter. Kalau tabung atau ember minimal tingginya 120 cm, diameternya itu 48 cm. Kalau ember berarti kurang lebih tingginya segini ya. Itu minimal 2 kula itu segitu. Terus hukumnya gimana? Di sini katakan al-qalilu hukmuhu yatanajjasu bi wuqu'in najasati ail munajjisati yaqinan. Air yang sedikit, air sedikit itu kemarin itu air yang kurang dari 2 kula. Hukumnya mutanajis, bukan najis tapi mutanajis. Apa arti mutanajis? Menjadi najis. Gitu. Kalau najis memang zatnya najis, kayak kencing itu najis. Tapi kalau air yang kena najis itu bukan najis tapi mutanajis. Airnya mutanajis, air yang kena najis. Beda air najis sama mutanajis. Bedanya di mana? Kalau air najis nggak bisa disucikan sama sekali. Kencing, bagaimana biar suci? Nggak bisa. Gitu ya. Tapi kalau air mutanajis bisa biar suci. Dikumpulin biar nyampe 2 kula. Baru soro tohuron. Jadi air mutanajis dikumpulin jadi 2 kula. Nah, itu bedanya najis sama mutanajis. Nah, air yang sedikit menjadi najis dengan kejatuhan najis. Najis di sini najis yang tidak dimaaf di air. Maksudnya najis di sini najis yang tidak dimaaf di air. Karena najis itu ada kalanya dimaaf di air, tidak dimaaf di sholat, gitu ya. Ada kalanya najis itu tidak dimaaf di air, dimaaf di sholat. Ada yang tidak dimaaf di dua-duanya, gitu ya. Pokoknya ada 4 bagiannya. Ada yang tidak dimaaf di dua-duanya, dimaafkan di dua-duanya, dimaafkan di air saja, yang selanjutnya dimaafkan di sholat saja. 4 berarti kan? Nah itu. Nah najis di sini najis yang tidak dimaaf di air. Yakinan, tapi yakin. Karena kalau seandainya
ragu, nggak bisa dihukumkan najis dengan ragu. Wa illam yataghayyar, walaupun tidak berubah, walaupun airnya nggak berubah nih, air di gelas nih, kurang dari 2 kula nggak? Kurang. Kejatuhan kotoran cecek tuh, walaupun nggak berubah, baunya, rasanya masih rasa air, warnanya pun nggak berubah, tetap ini air mutanajis. Kalau kena baju, nanti baju kita jadi najis, gitu ya. Ada yang dimaaf di air, contoh serangga, hewan yang tidak ada darahnya, semut dah, semut, bangke semut, bangke mah walaupun kecil juga tetap najis bangke, jatuh dia itu nggak ngerubah. Dimaaf di air itu, maksud dimaaf bukan berarti bangke itu tidak najis, tetap najis, tapi dimaaf di air. Nah itu nggak apa-apa. Walaupun di dalam sholat bangke semut bermudarat, mau sholat di kantongnya ada semut, orang mengantongin kue telepon gitu ya, tahlilan moncrot, pon ini semutin pas lagi sholat, sebanyak semut, sholatnya batal, gak sah. Kenapa? Karena ada bangke, walaupun kan semut kecil banget, walaupun bangke, tapi di air dimaaf, asal nggak ngerubah warna dosa. Tapi kalau bangke atau najisnya yang tidak dimaaf di air, kayak darah walaupun dikit, netes, nggak dimaaf, langsung aja walaupun nggak berubah. Kayak tadi tuh kotoran. Wa illam yataghayyar, walaupun tidak berubah. Kalau kurang dari 2 kulah, maka semata-mata kejatuhan najis itu jadi mutanajis. Ini dalam mazhab Syafi'i ya. Dalam mazhab Syafi'i. Walaupun di dalam sebagian mazhab, yang penting kagak berubah, mau airnya 2 kula atau kurang, asal nggak berubah nggak. Ada sebagian mazhab. Dulu Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas, kalau nggak salah, beliau ada orang sholat, ada orang wudhu, terus airnya ini kurang dari 2 kula, ini takut kejatuhan apa, sengaja taruhin kotoran onta, bar tuh kotoran onta yang kering, itu dipakai aja, karena beliau itu menguasai qaul ulama, menguasai seluruh pendapat ulama. Padahal beliau buta, tapi beliau itu kuasai. Itu kelebihan Habib Ahmad. Dikatakan kalau di kitab Tadhkirun Nas sebetulnya. Tapi bagi kita yang memakai qaul mu'tamad, ya gitu, ada dalam mazhab Syafi'i juga, kalau airnya kurang dari 2 kulah, kalau kejatuhan najis walaupun tidak berubah, tetap mutanajis. Ya kita kan berpatokan sama mazhab Syafi'i. Kadang-kadang ngilangin was-was. Ini air najis nggak? Sama beliau ditaruhin kayak kontak. Gitu. Wa illam yataghayyar. Lima mafhumi qaulihi sallallahu, karena mafhum dari hadis Nabi SAW, idza balaghal ma'u qullataini lam yahmil khabathan. Bila air itu mencapai 2 kulah, maka tidak memikul menanggung akan najis. Jadi kalau air itu 2 kulah mau ditaruhin najis, ya nolak akan tanajus, gitu ya. Dalam satu riwayat najisan. Nah ini walaupun belajar tentang air ini dari Nabi, karena ulama itu nggak sekonyong-konyong memberikan pendapat, mereka itu harus sesuai dengan sumbernya. Sahabat syariah itu Rasulullah. Jadi kita ngaji fikih, ngaji tentang syariat, ngaji tentang agama, itu nggak keluar daripada ajaran Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Nabi ngajarin tentang air juga. Dalam satu riwayat katakan, idza balaghal ma'u qullataini biqilali hajarin lam yunajjisu syai'un. Kata Nabi, bila air itu mencapai 2 kulah dengan kulah hajar. Hajar itu nama daerah di Madinah, sekitar Madinah, distrik Madinah, maka tidak menajiskan akan air tersebut oleh sesuatu. Jadi kalau air itu 2 kulah, enggak bakal kepengaruh sama najis, asal nggak berubah ya. Begitu.
id mafhumuhu, karena mafhumnya hadis anna madunaha yahmilul khabath, bahwa air yang kurang dari 2 kulah itu berarti najis, terpengaruh oleh najis. Nah, wa kharaja bin najasa tadi, dan keluar dengan najis yang menajiskan, an najisul ma'fu anhu, najis yang dimaaf. Makanya tadi kan dicatat, catatannya najis yang tidak dimaaf. Kalau najis dimaaf, kamaitatin ladam malahasailun, seperti bangkai yang tidak ada darah baginya mengalir. Bangkai yang enggak mengalir darahnya. Bagaimana tahu mengalir enggaknya? Kalau dipencet enggak ada darahnya, enggak ngalir. Kalau hewan-hewan kayak kerbau, kambing, kan kalau di ini ngalir itu mah, gitu ya. Ini mah enggak ada darah, enggak ada darah, gitu ya. Emang darah sifatnya umumnya ngalir. Manusia ini ada darahnya enggak? Ada. Tapi kenapa kalau dilukain yang keluar bukan darah, air mata? Gitu ya. Oh gitu, Bang Olid katanya. Gitu ya. Hebatnya ciptaan Allah. Manusia ini 70% dari darah banyak, tapi ketika dilukai yang keluar air mata, gitu ya. Gitu. Jadi nggak ada darah yang ngalir. Nah itu nggak apa-apa berarti. 2. Wa najisun la yudrikuhu tarafun mu'tadilun haitsu lam yahsul bi fi'lihi walau min mughalladin. 2. Najis yang tidak didapati oleh pandangan yang normal. Najis yang tidak kelihatan oleh mata yang normal maksudnya. Bukan ada orang pandangannya tajam banget, begitu ya, bisa ngelihat kuman. Ada yang pandangannya rabun, ada gitu, duit 10.000 dikata 100.000, ya ada. Nah ini pandangan manusia normal, nggak kelihatan. Contohnya mana? Nggak ada. Dengan catatan haitsu lam yahsul bi fi'li, najis sekira-kira tidak hasil tuh najis dengan perbuatan dia, walaupun dari najis mughalladhah. Walaupun dari najis mughalladhah, kalau nggak kelihatan mah nggak. Contohnya nanti, kama idza 'afa dzubabu 'ala najisin rabbin, bagaimana bila hinggap laler nih hinggap di najis yang basah. Kan ada tai ayam, ada laler pakai sepatu enggak? Enggak ke sendal enggak? Pasti kakinya nempel tuh sama najis ya. Tiba-tiba tuh laler terbang ke air, berenang ataupun ke air tuh, pasti kan kakinya ada najis, main celok ke air. Ini air najis nggak? Bukan najis nggak? Ataupun kurang dari 2 kulah, karena najisnya orang kelihatan, jadi dimaaf, gitu ya. Walaupun habis main celok di bangkai anjing ataupun di mulut anjing, kan kita lihat tuh, ya tuh, habis dari situ nemplok ini dimaaf, asal bukan dengan perbuatan dia tadi itu ya. Tsumma waqa'a fi ma'in qalilin, kemudian laler itu jatuh ke air yang sedikit, yang kurang dari 2 kulah kayak ini nih. Ataupun fi ma'in, pada benda cair kayak kaos, kecap, kuah bakso, kuah indomie, gitu ya, kopi, teh. Apakah itu kuahnya kita buang? Nggak usah. Apakah ini gelas kita buang airnya? Nggak usah. Fa innahu la yunajjisu, karena itu tidak menajiskan, ma'anahu aliqa fi rijlihi najasa, padahal di kakinya pasti nempel najis. La yudrikuha taraf, yang tidak terlihat oleh mata, yang tidak dilihat oleh mata. Tuh agama tuh, kalau seandainya kayak gitu najis asal kepedelokan lalu buang, berat. Agama tuh nggak begitu. Makanya kalau ngaji kan tahu gimana ada lalatnya, celupin lalatnya buang, gitu ya. Karena sunnah kalau ada lalat mencelok di kopi, celupin, tak, habis itu angkat, jangan celupin, ayo makan sekalian. Gitu ya, ya. 2, ketiga yang dimaaf juga nih,
Wa ma'ala man fadhi hayawanin tahirin ghairi adamiyin, dan sesuatu yang ada di kemaluan hewan yang suci yang bukan manusia, itu juga dimaaf tuh. Burung, emang burung kalau berak cebok? Agak. Ya, ikan tuh sama. Nah, habis itu burung menclok dalam nih. Nah, ini aja nggak? Kalau nggak ada ininya, enggak, orang nggak kelihatan, kecuali dia ada belakangnya berarti najis. Ini nggak ada, gitu ya. Pada hewan yang suci hewannya selain adami. Dan tai ikan, walau susah makin, tapi catatannya lam yughayyiril ma. Ikan yang di akuarium, di kolam, dengan catatan tidak merubah air. Kalau airnya berubah, menunggu ngamuk ikannya bawah. Jadi airnya keruh, nah itu berarti najis. Jadi tai ikan yang ada di kolam, kalau nggak berubah airnya, nggak apa-apa. Tapi kalau diaduk-aduk atau ikan yang ngamuk kan jadi berubah tuh, gitu ya. Maka itu jadi najis. Walam yad'u fiha abatan, dan dia tidak meletakkan itu di dalam air dengan main bercanda, enggak. Terus selanjutnya yang dimaaf juga, wa ma yumassuhul asalu minal kawaratil lati tuj'alu min rusil nahwil bagar, dan apa yang bersentuhan oleh madu minal kawarati, daripada sarang tawon ya, yang dibuat dari kotoran sapi seumpamanya, ataupun wajarratil ba'ir, ganyeman sapi, onta kan kalau makan diganyem telen dulu, nah itu dimakan sama tawon, dibikin sarang gitu. Itu juga dimaafu tuh, najis maafu. Dan disamakan juga dengannya famu mayyitar min waladil bakar, mulutnya hewan yang ganyem, itu kan mulutnya ganyem makanan, ditelan dulu. Kalau udah ngelewat ini kan jadi mutan najis. Nah itu ganyemannya gimana? Dimaaf. Anak sapi itu dimaaf. Anak wadda'an dan domba idal taqama akhlafa ummih, kan hewan ganyem makanan. Habis ganyem, di hewan nyusu sama emaknya. Nah apakah susu emaknya ini najis karena mulut hewan, anak hewan ini bekas ganyem? Kan gak ada yang kumur, nggak ada. Apakah ini najis apa enggak? Oh, itu dimaaf. Dimaaf, termasuk yang dimaaf. Artinya ketika memerah susu sapi ataupun kambing, itu kan nggak dicuci dulu. Apakah itu dimaaf? Nah, juga wafamu sobiin tanah jasa, dan mulut bocah kecil yang kena najis. Bocah kecil gumoh kan najis, muntah. Tapi humagaba, kemudian dia hilang, pergi dulu, wahtamala taharatu, dan ihtimal ada kemungkinan itu udah disucikan, udah suci. Seperti apa? Kafamil hirra, seperti mulut kucing. Kucing habis makan bangke, najis enggak? Najis mulutnya, habis itu kucing jilat ini. Kalau kita tahu habis makan langsung jilat, nah itu berarti najis. Tapi kalau habis makan dia jalan-jalan dulu kemana, ke mall, matahari dulu jalan, habis itu balik lagi minum, nah ini ihtimal udah suci. Maka ketika dia jilat, suci nih air. Itu kalau kita ngaji mah tahu, oh ini bukan dijilat kucing, buang buang aja. Fa innahu la yunajjisul ma'al qalila, maka semua itu tuh tidak menajiskan air yang sedikit. Wazar kutuyur, dan kotoran burung fil ma'i, di air. Wa illam yakun min tuyuri, walaupun bukan dari burung dia. Ba'arah, dan kotoran tikus, tapi udah banyak banget amal ibtilau bi, itu juga yang dimaaf. Kotoran burung yang jatuh di air, walaupun bukan burung dia. Dan juga tai tikus yang sudah merambah umumul balwa. Wa ba'ru syatin, dan kotoran kambing, waqa'a fil laban, yang jatuh di susu, halal halbi, ketika memerah. Ketika merah kambing, kotorannya pada jatuh di situ. Apakah itu susunya jadi dimaaf itu? Bukan berarti dimaaf kotorannya makan juga dimaaf. Kotorannya menajis, singkirin dulu.
gitu ya, pisahin di gelas. Gitu ya. Wa ma yabqa fi nahwil karsh, dan sesuatu yang tersisa di babat. Babat kan ada kotor aja, itu dimaaf. Embat aja kalau susah dihilanginnya. Ya, babat kan nempel tuh. Foto babat. Ya itu gimana? Gurih, asal nggak ada yang bulat-bulatnya aja. Gitu ya. Mimma yusyukku tangkit, tapi dari sesuatu yang susah dibersihinnya. Kalau dibersihin dulu, kalau dibersihin masih nempel, itu dimaaf. Ini mau jangan biar sekalian dah hijau-hijaunya masak biar tenang. Nah, itu enggak. Juga wal qalilu min dukhanin najasa, dan yang sedikit dari asap najis. Asap najis walau min mughalladin, walaupun dari najis mughallad, sate babi, satu kayak gitu tuh asap. Gitu. Ini asapnya kan nempel, dimaaf. Tapi syaratnya sedikit. Kalau sate tabun babi, nah, itu bukan dikit, ini mah dikit. Kalau dikit, dimaaf, gitu ya. Walau min wawal mutasa'idu minha biwasitana. Asap itu sesuatu yang naik darinya dengan perantara api kayak itu tuh. Nah, misalkan lagi nyate babi, itu asapnya nempel. Kalau dikit dimaaf, bukan berarti nggak najis, dimaaf. Wal yasir minasy'aril munfasil min ghairi ma'qulin ghairi mughallad, dan bulu yang sedikit dari bulu yang terpisah dari hewan yang tidak dimakan, kayak kucing. Bulu kucing kalau dikit dimaaf. Dia ini ngomong air ya, kalau di sholat enggak. Kalau di sholat enggak, karena enggak dimaaf di sholat. Kadang dimaaf di air, di sholat enggak. Misalnya lagi sholat, kucingnya pangku di sini, rontok. Ataupun belum sholat, kucingnya pangku, pasti pakai sholat, banyak bulu kucing nih. Atau di sejadah kucing, itu ditebahin dulu, kirabin, jangan sampai kita sholat itu ada najis. Begitu, karena najis zahir itu mengakibatkan sholat kita nggak diterima. Jangankan diterima, sah aja. Orang andai sholatnya sah aja belum tentu diterima. Sholat kita masya Allah sah dah sesuai dengan aturan fikih, belum tentu diterima. Apalagi kalau ada najis, yang mana salah satu syarat sahnya sholat adalah taharah minan najis, suci dari najis. Kalau ada najis, sah. Jangan bicara terima dulu, sah aja enggak, apalagi terima. Jadi emang salah satu kunci diterima sah dulu, tapi tidak semua yang sah diterima. Tapi kalau diterima udah pasti sah, gitu ya. Makanya lampaui dulu syarat-syarat ilmu zahir, baru masuk ke ilmu batin. Syarat dia diterima, jangan ada penyakit-penyakit batin, begitu, karena ngaruh. Kalau orang sholatnya rajin, ininya rajin, tapi dia punya penyakit batin, bisa ditolak. Iblis kurang apa rajin ibadahnya? Alim iblis, karena punya sedikit kesombongan, ogah mau sujud nama Nabi Adam. Intinya dia nggak mau nurutin perintah Allah, merasa dia paling mulia, merasa dia banyak ilmu, merasa banyak ibadah, merasa senior, duluan nama Nabi Adam. Ogah sujud sama belakangan, ogah merendah sama yang junior, maka terhina ya. Padahal ilmu ada, ibadah paling jago, tapi karena sombong, ada najis batin, langsung rusak. Tuh, najis batin mengerusak. Mentang-mentang tuaan, mentang wah kan begini tua, bangka lagi, gitu ya. Gitu. Asal jangan diimalah aja, dibangke, gitu ya. Jadi senioritas apa kayak, pokoknya yang membuat ada potensi kita meninggi, merasa mulia, awas, hati-hati. Mau ilmu, mau amal, mau umur, mau kebisaan, mau kemuliaan, mau keturunan, mau apa, sesuatu yang membuat kita berpotensi nyombong atau merasa mulia, hati-hati, didik hal tersebut. Kenapa? Karena itu membahayakan hidup kita di dunia dan akhirat. Di dunia bahaya, di akhirat bahaya. Kalau kita tidak bisa ngerawatin, tidak bisa ngolah hati, maka dipastikan rusak, gitu tuh ya.
Jangankan amal ibadah, jangankan aktif ibadah rusak. Gitu. Jadi hal-hal yang berkaitan dengan Allah mah harus benar-benar. Susah amat kalau gitu, memang susah mau Allah mah. Kalau gampang dari dulu baru jadi wali. Gitu. Emang susah kalau Allah mah. Dah. Emang berat. Wal katsiru minhum min markubin. Dan yang banyak dari hewan yang ditaikin yang gak dimakan, kayak himar. Himar dimakan nggak? Enggak. Kita karena emang sering naik himar, emang sering ditaikin, kemudian bulunya pada rontok, itu dimaaf, asalkan sering dikendarain. Wal qasas dan tukang jagal. Darah pasti orang tukang jagal darahnya banyak kak? Ifrat. Gitu ya. Wadamil baqi 'alal lahm, dan darah yang sisa di daging, darah yang nempel di daging. Apakah kita kudu bersihin biar hilang darah baru dimasak? Ya repot itu mah. Yang penting yang netesnya, yang ngalirnya udah nggak ada, darah yang di daging, maaf. Makanya habis motong besok nih langsung sate, nggak apa-apa itu. Kalau asal jangan yang ada darahnya, yang darah yang ngalir langsung. Kalau darah di daging nggak apa-apa. Wal azm, dan darah yang di tulang, alladzi lam yakhtalid bi syai', catatannya nggak kecampur. Kalau sudah kecampur sama barang lain maka tidak dimaaf. Contohnya kama laudzu bihat syatun wa quti'a lahmu wa baqiya 'alaiha dam. Seperti jikalau kambing dipotong, disembelih, dagingnya dipotong. Nah, di situ ada sisa darahnya tuh. Itu juga dimaaf. Bi khilafi ma law ikhtalata bi ghairi, berbeda dengan darah yang nyampur dengan selainnya. Orang motong kambing, dagingnya kecampur sama air, dagingnya kecampur sama yang lain. Nah, itu kama yaf'alu fil baqar ladzi, sebagaimana kama yaf'alu, sebagaimana yang dilakukan pada sapi yang dipotong di tempat yang disediakan buat motong sekarang. Mana min sabbil ma'aliyah, dituangin air, semprotin buat ngilangin darah. Nah, itu udah kecampur, berarti darah itu nggak dimaaf karena udah kecampur air. Fa innal baqiya min ad-dam 'ala lahm ba'da sabbil ma la yu'fa. Maka sungguhnya darah yang sisa dari darah atas daging setelah dituangkan air itu tidak dimaaf karena udah kecampur. Wa in qalla, walaupun dikit. Kenapa? Likhtilati bi ajnabiyyin, karena sudah tercampur dengan barang lain. Ketika kita jadi panitia kurban, tapi langsung semprotin tuh. Nah, itu yang udah kena air nggak dimaaf. Harus bener-bener ini tuh nggak dimaaf dia, karena sudah kena air. Falyatanabba lahu, maka hendaklah dia eling, sadar, ingat bagi itu perkara. Dobitnya apa sih dari perkara tersebut? Wadhabitu fi jami'i dzalika anna al-'afwa manutun bima yashuqqul ikhtirazu an ghaliban. Dobitnya, kesimpulannya begini, patokannya, bahwa yang dimaaf itu terkait dengan sesuatu yang sulit menjaga, sulit banget menjaganya, baru dimaaf. Wal mu'tamad, dan menurut qaul mu'tamad annahu la yu'fa an damil baraghith, tidak dimaaf dari darah nyamuk. Darah nyamuk nggak dimaaf menurut qaul mu'tamad. Wal kumal, dan darah kutu, menahwi dan seumpamanya, bin nisbati lil ma'i wal ma'il qalil, dengan dinisbatkan buat benda cair dan air yang sedikit, walaupun dikit darahnya. Jadi ada air nih, kemudian kutu dipijat, darahnya enggak, nyamuk pijat, netes darahnya ke sini, nggak dimaaf. Padahal kalau bangkai nyamuknya dimaaf, tapi kalau darahnya enggak. Ini menurut qaul mu'tamad, berarti ada muqabil mu'tamadnya dimaaf. Tapi qaul mu'tamad tidak dimaaf pada benda yang cair kayak kopi, teh, kuah, ataupun air yang kurang dari dua kula, walaupun darahnya dikit. Dunal ma'il katsir, bukan air yang banyak. Kalau air banyak mau nggak jadi masalah itu mah. Misalkan nyamuk lagi mau minum sini, kehausan, pas dipijet nyemplung, ada tapi banyak airnya, lebih dari 2 kula atau 2 kula, maka itu mah tidak berpengaruh. Walau qatala kummalan aw baraghitha baina asabihi fa in kana damul haslu katsiran lam yu'fa anhu. Bagaimana hukumnya kalau kita membunuh kutu, dipijat atau dipencet, nyamuk pencet, maka hukumnya gimana?
Hukumnya fa in kana damul haslu kalau darahnya banyak maka tidak dimaaf. Kalau darahnya dikit dimaaf menurut qaul ashah. Jadi kalau ada nyamuk dipencet darahnya banyak nggak dimaaf. Kalau darahnya dikit dimaaf menurut qaul ashah. Hadza ai ifham hadza. Wa kharaja bi dukhanin najasati bukharuha, dan keluar dengan dukhon asap bukhar. Kalau bukhar itu uap, kalau dukhon asap, beda nggak? Beda. Kalau bukhar itu yang uap, kalau kita ngerebus kan ada itu bukhar. Kalau dukhon nih asap. Beda tuh. Kalau asapnya kalau uapnya gimana? Wal mutasa'id minha la biwasitatin nar. Kalau bukhar itu yang uap tanpa ada perantara air, maka itu hukumnya suci. Misalkan air najis dimasak atau enggak dimasak, nguap aja nguap. Kalau kita akan tutup kan ada tuh uapnya tuh, ada keringatnya ya. Nah itu gimana hukumnya nih? Ini mah suci, kayak embun es yang di samping nih, ini mah suci, gitu ya. Walaupun di dalamnya misalkan bukan najis, ketika nguap, ini uapnya suci atau enggak? Ini suci, gitu ya. Wa minhu rih, begitu juga nih ya, diantaranya ar-rihul kharij minal kanah, angin yang keluar daripada spiteng ataupun dari dubur, suci nggak? Kentut, wah najis nih kentutnya nih. Kagak, kentut mau hukumnya suci asalkan kentutnya kagak berdahak. Ya, walaupun gede, misalkan pakai tuak, sekecamatan kedengeran, suci apa najis? Padahal itu gas dari mana asalnya? Dari perut itu kan najis, di dalamnya kotorannya. Tapi tetap anginnya masuk. Berarti gas itu walaupun dari kotoran misalkan, suci apa enggak? Kalau ngelihat keterangan ini, ar-rihul kharij minal kanaf au minad dubur wa zahirud suci. Gasnya tuh suci gitu ya, asalkan nggak ada ainnya. Kalau malah aminu girbatan wa hamalah ala dhari wa shalla biha sahhat salatu. Andai seseorang itu memenuhi kantong kresek kentut orang semajlis nih, kentut masukin ya, masukin. Kemudian dia sholat taruh di belakangnya, apa itu bang? Udah diem baik. Gitu ya. Sah nggak sholatnya? Orang sholat bawa kentut, bukan kentut nih. Kalau kentut ya batal. Dibawa gas, jadi dikantongin semua. Mau kentut, masukin dulu. Sah nggak sholatnya? Sah katanya. Gimana keterangannya? Kasyifatus saja. Dikatakan kalau malah aminu girbatan wa hamalah ala dhahri wa shalla biha sahhat salatuhu, sah sholatnya. Kalau orang bawa kentut gitu ya, karung plastik sampah. Plastik sampah apa itu? Udah gitu ya. Itu hukumnya suci gitu ya. Jadi kentut itu suci hukumnya. Nah itu air yang dikit. Kalau air banyak hukumnya wal ma'ul katsiru, dan adapun air yang banyak la yatanajjasu, itu tidak menjadi najis bimulaqatihin najasata, dengan berkejatuhan, dengan berjumpanya dia akan najis. Air banyak enggak pengaruh sama najis kecuali bila berubah rasanya saja atau warnanya saja atau baunya saja. Jadi kalau air banyak enggak ngaruh. Gitu ya. Ada kolam gede lebih dari 2 kulah. Taruhlah kolam renang ya. Kan lebih dari 2 kulah itu. Tiba-tiba kejatuhan najis, kebo. Baunya berubah enggak? Warnanya enggak. Rasanya enggak. Kalau sabun itu boleh berubah. Sabun masuknya mukhalid. Kan sabun ada 2, ada yang cair, ada yang batangan. Kalau yang batangan masuknya mujawir. Kalau mujawir nggak ngaruh. Kalau ini mah, kalau mukhalid yang cair, nah itu ngaruh. Gitu ya. Kalau akibat mulaqatihi, ataupun setelah
berjumpanya air akan najis. Jadi air yang banyak mah walaupun kejatuhan najis, selagi nggak berubah bau warna rasanya maka suci. Kalau air dua kulah, walaupun ada najis di situ, kayak di kali, kali mana di sini yang gede? Anggaran. Dia mau wudhu, pas lagi wudhu ada emas lewat, airnya tapi dua kulah ya. Selagi nggak diciduk, nggak apa-apa. Campingan, jangan kesini ya, situ aja gitu. Umur situ dekat, karena menurut qaul mu'tamad tidak wajib menjauh. Di Fathul Muin dikatakan wala yajibut tabaudu anil najas, nggak wajib menjauh dari najis kalau emang dikali dan dua kulah airnya. Tapi kalau kecil ya otomatis lihat aliran antara sisi sungainya. Kalau dua kulah berarti udah nggak apa-apa, tapi kalau kurang dari dua kulah berarti hukumnya seperti air yang sedikit. Tuh. Nah, kalau diciduk diangkat walaupun dikit, yang ditangani dua kulah apa enggak? Enggak. Kan tadi air yang sedikit mah kalau kecampuran aja kalau nggak berubah, walaupun nggak ada bau jengkol sih, nggak ada bau apa, tetap karena air yang di tangan kurang dari dua kulah. Asal jangan diciduk aja ya. Gitu. Kalau taghayyara ba'da muddatin lam yuhkam bin najasatihi. Maka jikalau berubah air tersebut di kolam nih, tadinya kejatuhan najis, nggak berubah, udah lama berubah baunya. Apakah najis apa enggak ini? Udah nggak ada najisnya, udah lama berubah baunya, tidak dihukumkan najis selagi tidak diketahui dengan pendapat orang ahlinya bahwa itu berubah karena faktor najis kemarin. Kalau kata pakar, oh ini pengaruhnya najis, berarti menurut Al-Kubroh yang merubah ini adalah najis kemarin, itu najis. Tapi kalau tidak diketahui bahwa ini berubah karena najis yang kemarin, nggak apa-apa. Lam yuhkam bin najasati. Ini kan mulaqah. Wa kharaja bil mulaqati, dan keluar dengan mulaqah, berjumpa, bertemu. Ma law taghayyara bi rihin najasah allati 'ala syadd li qurbi anfinahu la yanjusu li 'adamil ittisal bal li mujarrad istirwah. Keluar dengan kata mulaqah, kejatuhan atau nempel, air yang berubah dengan najis yang ada di samping, di tepi sungai. Ada bangkai di situ, kemudian kita wudhu, di airnya ini kepengaruh dengan bau. Ini najis nggak airnya? Enggak, karena nggak nempel, nggak bersentuhan. Itu mah faktornya karena berdekatan aja. Ya. Fa innahu la yanjusu, airnya tidak najis karena tidak nyambung. Tapi semata-mata itu mah istirwah, angin saja ya. Nah, yang dimaksud berubah ini semua air apa setengah? Wal muradu bil mutaghayyiri kullal ma. Dan yang dimaksud dengan yang berubah semua air yang berubah, baunya kayak atau warna atau rasanya. Amma idza ghayyaratin najasatu ba'dahu duna baqi wa kana hadzal baqi kullatan fa innahu la yanjusu bal najis wal mutaghayyir faqat. Adapun bila najis ini merubah sebagian air, sisanya nggak berubah dan sisanya dua kulah, maka itu mah tidak najis. Tapi yang najis yang berubah aja. Misal air dua kulah lebih, tapi nggak berubah semua. Ini berubah, ini kagak, sebelah sini nggak. Sisanya ini ada nggak dua kulah? Ada, oh berarti nggak najis. Yang najis yang berubah aja. Gitu. Wala yajib, ini dia. Wala yajibut taba'udu fihi mi'anin najasa biqadri kullatain. Tidak wajib menjauhi pada air dari najis dengan ukuran dua kulah. Gak wajib kayak tadi itu yang diterangin. Apakah ketika ada najis kita wajib menjauh? Enggak. Tapi mana tadi? Asalkan dua kulah airnya ya. Bal yajuzul ikdirah min janib, bahkan boleh menciduk dari sisinya. Kalau orang yang ngerti fikih misang, asal ada kotoran, deketin. Mana kotorannya? Wudhu. Asalkan airnya dua kulah. Kalau yang kagak ngerti mau kotoran. Jauh, kita pindah. Kalau yang udah ngaji udah nggak usah khawatir. Gitu ya. Kecuali airnya kurang dari dua kulah, baru itu mah harus dijauhin. Dah.
Wala farqa fi taghayyur bin najis bainal katsir wal yasir. Tidak ada bedanya di dalam berubah dengan najis antara banyak dan dikit. Kalau urusan berubah dengan najis mah nggak ada beda, mau berubahnya dikit ataupun banyak. Wala baina kaunihi bil mukhalid awil mujawir, dan tidak ada beda antara adanya berubah itu dengan mukhalid ataupun mujawir. Gak ada bedanya berubah mah begitu ya, mau berubah dengan mukhalid ataupun mujawir. Mukhalid itu ma la yatamayyaz bi ra'yil 'ain, itu namanya mukhalid, sesuatu yang tidak bisa dibedakan oleh pandangan mata. Contoh, air kecampuran air mawar ataupun kecampuran teh, tinta, bisa nggak dibedakan? Nyampur kan, larut. Nah itu dia mukhalid. Tapi kalau mujawir kayak ud, kayu ud campur kayak tadi sabun di situ nggak larut, itu namanya mujawir. Kalau mukhalid ya dur, kalau mujawir nggak apa-apa. Ya, kalau air tuh berubah dengan mujawir nggak apa-apa. Kalau berubahnya dengan mukhalid ya dur, itu mah mudarat, mengaruhi gitu ya. Nah, dua-duanya ini suci, benda suci. Wala bainal mustaghni anhu wa ghairi, dan tidak ada beda yang berubah mah, mau berubahnya dengan yang tidak bisa dilepas dari air seperti apa? Lumut, wa ghairi dan lainnya. Wala bainal maitatil lati la yasilu damuha wa ghairiha, dan tidak ada beda antara bangkai yang tidak mengalir darahnya dan selainnya. Kenapa? Pokoknya lighiladzi amrin najasah, karena beratnya urusan najis. Pokoknya kalau najis mah, mau najisnya mujawir mau mukhalid, mau berubahnya banyak ataupun dikit, mau berubahnya dari sesuatu yang bisa pisah sama air atau enggak, kalau urusan najis mah itu langsung seketika enggak bisa dipakai, karena urusan najis mah berat. Walau kana taghayyuru takdiriyan, walaupun yang berubah itu takdiri. Jadi air itu kalau kena najis, ada yang berubahnya hissi, kenyataan langsung, kayak air kencing yang warnanya beda sama air, berarti berubahnya atau nyampurnya kelihatan kuning. Tapi kalau kencingnya itu nggak ada bau, putih lagi kayak air, nah ini yang saru. Bagaimana kita menentukan air ini berubah apa enggak? Kan nggak berubah secara dohir, itu ditakdirkan dengan perubahan takdiri. Bi an waqa'a fil ma'i najisun yuafiqu fi sifatih. Seperti ini dobitnya, dengan bahwa terjatuh pada air satu najis yang sesuai sama sifatnya, seperti kalbaulil munqati'ir raihah, air kencing yang baunya nggak ada, yang keputus baunya. Dia makan jengkol, makan pete, makan ini nggak ada bau, bersih bening gitu ya, nyampur ke air. Apakah air ini berubah? Secara dohir nggak berubah, tapi ditakdirkan berubah. Bagaimana cara nakdirinya? Nah ini di sini dikatakan al-munqati' ar-rahi wal lawn wa ta'am, yang terputus bau, warna dan rasanya nggak ada. Fa yuqaddaru mukhalifan, maka cara mentakdirkannya ditakdirkan beda dengan air, tapi cara nakdirnya bi asyad di sifat, dengan sifat yang sangat, yang mencolok. Contoh, rasanya rasa cuka mencolok nggak rasanya? Coloknya asam. Warnanya walaun launul habr, warnanya warna tinta. Air dengan tinta mencolok nggak? Colok. Warih rihul misik, baunya ditakdirkan bau misik. Jadi kalau yang nyampur ke air itu najis yang tidak ada bau, warna, rasanya, ditakdirkan berubah dengan benda-benda yang tadi. Baunya coba campurin, dia kencing misalkan setutup ini nih, nyampur di air seember, ini 2 kula maksudnya, atau ngerubah ya, kan nggak berubah secara dohir. Coba ditaruhin warna tinta segini, berubah nggak? Kalau airnya berubah dengan tinta segitu, berarti dia air berubah tadi. Ataupun dicampurin cuka segini, berubah nggak rasanya? Berubah. Ataupun dicampurin misik segini, berubah nggak? Berubah. Berarti air tadi berubah. Tapi merubah, takdir berubahnya ditakdirkan dengan sifat yang paling sangat. Bau yang paling sangat menyengat, rasa yang paling menyengat, dan
Warna yang paling ini ketika air itu tercampur dengan najis yang taru. Kalau secara doyan kan nggak ada baunya. Tapi ditakdirkan air itu berubah. Cara nakdirinya coba campurin segitu berubah. Kalau ada ember segitu campurin tinta, campurin berubah nggak? Berubah banget. Berarti tadi berubah juga. Dan nggak boleh kalau berubah gitu. Ya kayak kita yang di sini takdir di surah dulu. Kalau kan al-waqi qadzalatil min al-bawl al-magdur fanaqulu. Maka jikalau ada yang terjatuh itu syukuran satu ritel dari kencing, banyak banget ya seritel. Kita katakan anda yang jatuh itu seritel dari cuka, hal juga dita'amal maula, apakah merubah rasa air apa enggak? Kalau merubah berarti tadi juga berubah. Ini yang najis. Fa in qala ahlul khubrah, maka bila pakar mengatakan itu merubah, kata pakar air itu, nah ini merubah kalau kecampuran segitu, berarti kita hukumkan itu najis. Kalau mereka katakan wingqalu la yughayyiru naqul, maka bila mereka mengatakan tidak merubah, kita katakan law kana al-waqi qadra wa law kana al-waqi qadra litin min al-habr hal yughayyiru lawn al-ma'am la fa in qalu yughayyiru aqul nabi wa in qalu la yughayyiru naqul law kana al-waqi qadra. Jadi ditakdirin dulu, kalau jatuhin tinta segitu berubah nggak? Berubah, berarti najis. Kalau taruhin tinta segitu berubah nggak? Oh enggak, ganti, tambahin lagi satu lagi sifat yang lainnya. Oh berarti kalau bau nggak ngerubah. Oke, kasih tinta, kata pakar, oh nggak ngerubah, ditaruh. Andai kata ditaruhin bau misik segitu berubah. Kalau mereka katakan oh nggak ngerubah juga, berarti nggak berubah. Tapi kalau mereka katakan oh itu mau berubah, berarti udah. Kalau berubah berarti najis. Kalau berubah. Kalau mereka katakan oh nggak berubah, berarti hukumnya suci. Wa in qalu la yughayyirhu hakamna bi taharati. Kalau mereka katakan nggak rubah, berarti hukumnya suci. Gitu cara nakdirin berubahnya begitu. Tanya pakarnya. Hadza, ini juga takdir begini. Idza kana al-waqi' faqidat fihi al-awsaf salas. Bila yang jatuh ini tidak ada di dalamnya sifat yang tiga. Fa in fuqida ba'du hala wa lam yughayyir fa yufradul mafqud faqat. Bila tidak ada sebagian sifat ketika jatuh, nggak ada sebagian sifat, baunya saja nggak ada, warna sama rasa ada, atau salah satunya aja, maka yang ditakdirkan yang tidak ada aja, nggak usah nakdirin semua. Yang kagak ada tadi apa? Baunya. Oh takdirin, taruhin musik, oh berubah, berarti air itu berubah. Itu cara nakdirin. Di anal mawjud idza la yughayyir fala makna. Karena yang ada mah bila nggak merubah, maka tidak ada makna, tidak ada faedah buat ditakdirkan. Amal mutaghayyiru katsiran yaqinan bi syai'in mukhalidin. Adapun air yang berubahnya banyak, tapi banyaknya itu yakin dengan sesuatu yang nyampur. Bi an lam yumkin fasluhu aw lam yatamayyaz bi ra'il 'ain, dengan bahwa tidak bisa dipisah dari air ataupun tidak bisa dibedakan oleh pandangan mata. Tahirun bi syai'in tahirin, yang suci, mustaghnan anhu, yang bisa lepas dari air, bian saula saunu anhu, dengan bahwa mudah menjaga air dari hal tersebut. Walaysa turaban, dan bukan tanah, wa milhamain, dan bukan garam air, turihabih, yang dicampurkan, tagayuran yang dengan perubahan yang mencegah, yang menghalangi akan mutlaknya nama air, maka air tersebut tidak mensucikan. Jadi gini, air berubah. Kalau berubahnya dengan najis, tadi takdirnya ya. Sekarang air berubah tadi, pakai sabunnya sabun cair, ataupun pakai cairan yang larut dengan air, pakai benda yang larut sama air, nggak bisa dipisah. Ya, maka bagaimana menggunakan air tersebut? Mukhalid, dengan catatan benda itu bukan benda yang asalnya dari air, bukan benda yang tidak bisa pisah dari air, juga tadi bendanya suci, sampo, sabun. Bagaimana? Kalau merubahnya itu perubahan yang menghalangi, ini bukan air lagi namanya ini mah. Berarti bukan air mutlak ini mah, udah suci tapi gair mutahhir. Nggak boleh buat wudu, nggak boleh buat cebok, nggak boleh buat mandi, wajib. Gitu ya. Kalau perubahan itu menghalang, kalau kaporit cair nggak? Kaporit cair nggak? Air. Terus kolam renang itu
berubah nggak? Apanya? Bau. Berubah bau doang ya berubah warna. Bau. Yang penting kan salah satunya. Nggak mesti semuanya berubah baunya. Berarti kalau baunya berubah, itu air termasuk kecampur dengan mukhalid, berubah dengan mukhalid. Kalau ada bau, bener ada baunya ya. Air kan nggak bisa buat wudu itu, buat mandi doang. Tapi buat mandi wajib nggak bisa. Buat berenang doang itu bang. Gitu ya. Buat mandi wajib nggak bisa. Buat cebok nggak bisa. Karena berubah, bener berubah tadi. Kalau berubah ya, kalau nggak ada rasanya, berarti nggak. Nah itu yang berubah. Gitu ya. Kalau berubahnya dengan lumut nggak, misalkan kolam banyak lumutnya berubah, nggak apa-apa itu mah, karena berubahnya dari yang bersumber dari air atau dari tanah yang dia laluin, nggak apa-apa, kayak air keran. Kalau semua pada kencing di kolam renang itu gimana tuh? Di bawah enggak, kolam renang kosong. Terus pada kencing penuh kayak semua. Kalau air kencing menajis lah. Lebih dari 2 bulan. Air kencing mau 2 pulau mau selaut, air kencing menajis kecuali cebok. Air kolam dikosongin. Tapi yang kencing ceboknya di situ, cebok. Yang kencing cebok situ, cebok. Kan mutan najis tuh. Kumpul sampai 2 kulah. Maka ini boleh buat mandi, boleh buat cebok lagi, boleh buat wudu, boleh buat masak mie, boleh buat ngopi, gitu ya. Karena airnya adalah kalau air kencing nggak bisa suci, gitu. Kalau air cebokan kencing itu suci, bisa suci lagi kalau banyak. Baku lah ya. Salah. Catatannya bukan tanah, bukan garam yang berasal dari air yang dicampurkan. Berarti mampunya kalau nggak dicampurin deh. Tagoyur dengan perubahan yang menghalangi nama air, ini bukan air lagi nih mah. Berarti itu ghair mutahhir, suci tapi tidak walau kanal ma'u qullatain, walaupun airnya itu 2 kul, kayak kolam renang kan 2 kula lebih. Karena berubah baunya, ya berarti nggak bisa itu. Malam. Bau dari asal. Enggak, kalau bau dari hasil nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Kalau air AC di kolam itu 3 bulan. Air AC itu dikatakan air nggak? Menurut ahlul khubroh, menurut pakar. Air berarti, kalau embun air. Tapi bahaya nggak kalau dipakai? Tapi embun itu ya, bukan karena campuran kimia. Oksidasi. Ya, karena dingin ya. Ya kayak ini. Uap ini dikumpulin jadi air. Nah itu berarti kalau dia emang bukan dari benda lain, ya bukhor itu. Gitu ya. Suhu kan. Di Amerika sekarang bisa nyiptain air lewat suhu. Jadi dilembabin pakai mesin dan jadi air tuh. Gitu tuh. Mainannya ITC. Semua dikumpulin itu buat mandi, jadi dialirin ke keran-keran. Ya nggak apa-apa. Kalau emang dikatakan air, menurut itu air, bukan dari cairan lain. Gitu. So gitu ya. Udah balik lagi emang ada saringan penampungnya. Jadi nggak terlalu banyak makan yang tanah. Iya benar. Tapi bahaya nggak kalau digunain? Kan udah di sana, itu udah waktu. Bentar ya. Begitu. Semua ya. Dah terus. Air pump. Walau kan al-ma'u malam yakun takhrid ma'an musta'malan, selagi yang khalidnya ini bukan air musta'mal. Berarti kalau air musta'mal dikumpulin jadi 2 kulah, maka jadi tahir mubah. Orang wudu dikumpulin, wudu mandi kumpulin itu, wudu mandi kumpulin di bak, di kolam. Ini air apa? Air bekas mandi, bekas wudu, bekas cebok semua. Maka kalau nyampe 2 kulah jadi suci lagi ya. Kalau buat menghemat begitu, jadi nggak banyak gunain air tanah. Walau kana taghayyuru takdirian, walaupun adalah taghayyurnya itu takdir, bi an ikhtalata bil ma' yuwafiqu bi sifati, dengan bahwa bercampur dengan air sesuatu yang sama akan air di dalam sifat, seperti kama'il war, seperti air mawar, air mawar yang nggak ada bau, nggak ada rasa, nggak ada warna.
maka ditakdirkan beda dengan air, dengan cara mentakdirkan yang sedang. Kalau tadi kan sifat yang sangat, ini yang sedang, mukhalifan wasatan baina a'la sifat wa adnaha. Ini mentakdirkan dengan sifat yang sedang, enggak terlalu mencolok, enggak juga terlalu. Mana contohnya? At-ta'am ta'amur ruman, rasanya rasa delima, takdirkan taruhin delima seukuran air yang nyampur tadi, berubah nggak? Kalau berubah berarti udah nggak bisa. Nggak berubah, takdirkan lagi warnanya warna asir. Asir itu peresan buah, jus. Warih rihul ladhan, dan baunya bau menyan Arab tuh nggak? Luban yang dibakar tuh. Kalau baunya dicampur luban segitu berubah, berarti itu air nggak bisa dipakai. Ini kesimpulannya begini, kalau kita di kamar mandi, bak kita kurang dari 2 kula ya, atau 2 kula, pokoknya terus kita wudhu atau mandi, nyipret ke situ, ini bisa dipakai lagi nggak air nih? Ya berubah nggak airnya? Ya secara dohir sih nggak berubah, tapi ditakdirkan dengan cara tadi. Coba beda yang sama yang najis. Kalau najis itu takdirnya asyadu sifat, kalau yang mencampur itu barang suci seperti air mawar ataupun air mustakmal yang nyiprat ke ember, seukuran mana tadi nyipratnya? Ya paling segelas aqua tuh, segelas gitu ya. Coba kasih delima seukuran segitu, berubah nggak rasanya? Kalau barunya rasa delima, berarti airnya nggak bisa dipakai lagi buat wudhu. Atau nggak berubah, coba baunya bau apa tadi, lazan, taruhin menyan segitu, berubah nggak? Berubah. Kalau berubah berarti nggak bisa pakai. Atau warnanya warna asir tuh jus, warna sirup, coba taruhin sirup di situ, ukuran segelas itu, berubah nggak air yang di ember? Berubah ini. Oh berarti nggak bisa dipakai. Jadi kesimpulannya, air yang di ember itu bisa dipakai nggak, takdirkan dulu. Yang kecampur dengan air mustakmal, nggak sekonyong-konyong nggak bisa dipakai dulu, takdirkan berubah nggak. Kalau berubah berarti udah nggak dipakai. Yang nyampur ke situ banyak nggak? Nah, kalau banyak dan merubah, ditakdirkan dengan merubah, berarti merubah, ya udah nggak bisa. Tapi kalau sedikit doang nggak merubah, nggak apa-apa berarti. Nah, ember-ember yang di kita kurang dari 2 kola. Nah, harus kalau 2 kola nggak ada omongan, itu mah mau nyampur giga asal nggak berubah. Ini kurang 2 kola, kecampuran, ketetesan ini. Coba ditetesin asir, ditaruhin delima, taruhin ini, berubah nggak baunya, warna rasanya? Oh kalau nggak ya udah, boleh untuk buat cebok. Enggak. Harta mengalir yang dibahas segitu-gitu aja soalnya. Yang maksud mengalir pindah dari ini. Harus pindah airnya, itu kan nggak pindah, tetap aja di situnya segitu-gitu aja. Kalau air mengalir itu air yang pindah dari ini ke alirannya. Kalau di itu tetap aja itu termasuknya ma'urrokin, air yang tergenang, nampung gitu ya. Terus jadi misalkan ada najis nih, taruhlah ini ember ya, najis tuh, nyalain keran, air yang di keran nyambung nggak sama air ini? Air yang di keran tuh, yang netes nyambung nggak? Tapi dia nggak najis yang turunnya ini, tapi yang di dalam ini najis, yang luber najis, yang keran mau ke atas nggak? Gitu ya, karena dia ke bawah. Gitu, beda dengan kerannya taruh di ember sini, ini menajis. Kayak di toren ada bangkai, torennya kurang 2 kula ataupun 2 kula tapi berubah baunya. Ya, itu kan bau nih semua yang air sini. Nah, ini nggak bisa nih. Kuras gitu nih, dicuci lagi kalau torennya. Tapi kalau seandainya airnya 2 kula, buang aja bangkainya. Gitu ya, nggak ngerubah, soalnya yang di atas aja nggak najis. Otomatis ke bawah nggak. Kalau yang di atas berubah, apalagi yang kecil, yang di atas aja berubah najis, yang kecil lah lagi. Ya. Nah, bahwa luban zakar, dan itu lazan itu namanya luban zakar, kama huwal masyhur. Luban zakar itu faedahnya kalau dimut, ditelan ludahnya itu membuat orang cerdas. Jadi kalau orang berat banget ngapalin susah banget ya. Ngapalin apa?
Ngapalin yang punya utang siapa aja. Ngapalin pelajaran, maka dianjurkan minum atau nelen ludah yang bekas ngunyah luban. Dia kayak permen karet kalau dikunyah. Nah, itu lendir-lendir yang ini. Tapi jangan keseringan. Kalau keseringan itu bisa bukan memutuskan syahwat, gitu ya. Bisa mendul, bisa ngencerin, semuanya encer jadinya, gitu. Gitu. Salah satu yang membuat cerdas di dalam kitab Ta'limul Muta'alim diterangin itu. Kalau di sana bahasanya kundur, kandar itu luban zakat. Gitu ya. Bukan buah kundur, ada buah kundur yang kayak ini, kayak apa? Kayak labu ya, gede banget segini nih. Hujan ya? Gerimis. Gitu. Wakilah hiya rutubatun ta'alu syarul ma'iz, dan satu pendapat mengatakan ladzan itu sesuatu yang naik, yang basah, ta'alu syarul ma'iz, minyak berarti ya, yang naik di bulu kambing. Jadi tanyakan dulu ke pakarnya ya, kata pakar berubah berarti, kalau enggak. Nah, keluar dengan semua itu wa kharaja mimma dzukira at-taghayyurul yasir, berubah yang dikit, wasyak, dan yang ragu banyak apa enggak ini berubah. Nah, ini enggak jadi masalah. Nah, wa taghayyur bil mujawir, dan yang berubah dengan mujawir tadi, sabunnya tapi sabun batangan. Kalau cair mukhalid, kalau mujawir enggak. Seperti apa? Kaduhnin wa udin, walau mutayyab, walaupun wangi nih minyaknya nih, ataupun udnya wangi. Ini dikatakan berubahnya dengan mujah, atau yang berubah dengan sesuatu yang tidak bisa lepas dari air, kayak tadi bau atau ke tanah, walaupun menghalangi nama, karena berubahnya nggak disengaja, nggak direkayasa, emang berubah dengan alami, maka itu tidak menghalangi nama air. Ya. Au masnuan, ataupun emang dibikin. Au masnuan biya kadzalika bihaitsu yusbahul khalqi. Sekira-kira itu menyerupai akan khalqi, emang alami, natural. Kal fasaqil ma'mula bil jir, seperti kolam yang dibuat dengan kapur, kan bau tuh. Ya, bau semen kalau baru-baru mah. Itu juga enggak apa-apa. Bau besi kan? Bau besi. Wakal girabil madbuqa bil qatiran, dan seperti girbah, wadah yang dari kulit yang disamak dengan qatiran. Qatiran tuh kayak minyak yang buat nyamak kulit. Kan airnya bau-bau tuh. Kalau kita mah ember ataupun bak baru kan ada bau-bau. Ya. Nah, plastiknya itu nggak apa-apa. Gitu ya. Walau mukhalitan, walau katsiran, walaupun mukhalit, walaupun banyak, li'annahu wudi'ali islahi, karena itu diletakkan untuk kemaslahatan wadah-wadah tersebut atau girbah tersebut. Fainal ma'a fi hadis suwar kullu mutahhirun, maka sungguhnya air pada surah-surah ini semua itu mensucikan. Wal qatiran bi fatil ghaf, maka wa sukuniha qatiran. Apa itu? Abika saya masuknya itu dahnu sajarin yutla bihil ibil iljal, minyak dari sebuah pohon yang diolesi dengannya onta karena gatal apa, jadi minyak. Jadi kulit itu biar awet, taruhin minyak kayak oli gitu ya. Dan kan ada bau-baunya tuh, pas diisi airnya berubah. Nah, itu nggak apa-apa. Bak yang baru kan bau plastik, nggak apa-apa, nggak ngaruh itu mah, gitu ya. Kalau air mineral nggak dicampur apa-apa ya, nggak ada. Kalau nggak ada, berarti cebok, wudhu, pakai air itu nggak apa-apa. Kecuali air yang dicampurin zat kimia, maka itu mempengaruhi. Nggak ada ya, air mineral mah murni. Bikhilafi malud al islahil ma, berbeda dengan sesuatu yang diletakkan dicampur, tapi bukan untuk kemaslahatan wadah, tapi untuk kemaslahatan air, kayak tawas buat kemaslahatan air. Fainahu ghair mutahhir, maka itu air tidak mensucikan. Kenapa? Karena air tidak butuh tawas. Ya, tapi kalau air taruhin pasir, taruhin batu, kemudian air tuh
alami ini mah. Tapi kalau tawas, dia dicampur buat kemaslahatan wadah apa air? Berarti dia berpengaruh, bukan mutahhir. Tapi kalau obat ataupun zat tertentu, minyak yang dipakai buat kemaslahatan wadah, maka itu mah tidak berpengaruh. Jadi airnya tetap tahir, mutahhir. Wa mimma la yustaghna al-ma'u anhu ghairal mamariyati wal maqariyati ma yaqau min al-awsakhil munfasila min arjulin nas. Di antara sesuatu yang air itu nggak bisa pisah, tapi bukan dari tempat lewat dan tempat diam. Apa yang terjadi dari kotoran kaki, daki? Orang kan cuci kaki, kotorannya nyampur nggak? Berubah nggak air tersebut? Berubah. Nah itu gimana? Itu termasuk air yang tidak bisa lepas dari kotoran tersebut. Berarti walaupun berubah, dimaaf. Min arjulin nasi min ghasliha fil fasaqi, dari kotoran yang terpisah dari kaki-kaki manusia, min ghasliha, dari mencuci itu ausakh di kolam yang di masjid-masjid itu, yang kalau mau masuk ta'awun, masjid ta'awun. Oh masih ada bang itu masjid? Ada ya masih? Boleh kita cek? Boleh kan? Malam ini ya? Oh, enggak, sudah. Siapin mobil truk. Gitu. Wal munfasilat wal munfasilati min badanil munghamis, dan kotoran yang terpisah dari badan orang yang nyilam. Fainaha la taslubu tahuriyah, maka itu tidak mencabut akan kesucian, suci dan mensucikan. Nabaha ala dzalika Suwaifi, mengingatkan akan atas demikian oleh Imam Utsman As-Suwaifi. Jadi kita ngerendam di kolam, tiba-tiba dakinya tutur. Nah itu kan berubah tuh warna agak keruh-keruh, nggak apa-apa. Nah, atau kita cuci kaki di situ, airnya berubah, nah, itu nggak apa-apa karena termasuk mimma istaghnian. Kata Imam Utsman As-Suwaifi, tidak mencabut kesucian air tersebut. Buat wudu boleh nggak? Boleh. Kalau air panas 2 kula boleh buat wudu. Mendidih, melepuh. Iya ya. Kalau airnya suci mensucikan, tapi dipakainya jangan waktu panas. Air mendidih. Terus wakara jaidan, dan keluar pula at-taghayyur bi turabin wa min hima'in turiha, air yang berubah dengan tanah, cuma tanahnya bukan alami dari tempat lewat, dicampurin atau dicampurin garam. Nah itu mah berpengaruh, nggak boleh pakai. Walau kana taghayyur bima kasiran, walau kana taghayyur bima. Nah ini yang berubah yang boleh ya. Air yang kecampur dengan tanah dan milih yang dicampur, walaupun berubah dengannya banyak. Jadi kalau kecampurnya dengan tanah, menurut sebagian ulama nggak berpengaruh. Ataupun air, ataupun garam air, itu juga nggak pengaruh. Turiha di sini ya. Beda sama yang di sini tadi walis tuhan turiha. Jadi sebagian ulama juga ada yang berpendapat andai dicampurin, ada perbuatan dia itu berpengaruh, walaupun asalnya dari air, kayak ganggang. Asalnya kan dari air, diambil, dikeringin, ditumbuk, dituangin lagi ke air, berubah airnya. Itu menurut sebagian ulama berpengaruh, karena udah diambil, diangkat dan diletakkan lagi. Andai berubahnya dari ganggang atau lumut yang di dalam kolam, jadi masalah itu mah. Wabimuksihi, dan dengan diamnya air, diam lama berubah. Kenapa? Li'annahu lam yukhalitu syai'un, karena sesungguhnya keadaan lam yukhalitu syai'un, tidak mencampur akan air sesuatu, fainal ma fi hadza mutahhir, maka sungguhnya air pada semua ini itu mensucikan. Jadi air yang berubah dengan tanah, air yang berubah dengan garam air yang berubah dengan diam, dia lama nggak dipakai-pakai, dia berubah. Begitu, kayak orang begitu, kalau nggak kemana-mana diem aja terus berubah, tawa-tawa sendiri, joget-joget sendiri, ya kan? Makanya jangan dekem baik, jangan dekem, gitu ya. Kita boleh dah
sesekali jalan ke sana sini itu jangan dekem aja, beku nantinya. Al harokah barokah atau bil harokah barokah. Jadi dengan kita gerak itu insya Allah dapat keberkahan, asalkan yang diridoin sama Allah. Kalau geraknya sesuatu yang gak diridoin, kemana-mana nyamperin maksiat, maka nggak berkah, itu mah karbah, bukan barkah tapi karbah, bencana ini. Nah, wa kadza law taghayyara bin dimami ma'in musta'malin ilai fa balagha bi fa yasir mutahhiran. Begitu juga jika berubah, tapi berubahnya ini dicampur air musta'mal, air sedikit taruh di air musta'mal, akhirnya jadi 2 kulah, maka itu juga menjadi mutahhir. Wa in asala fil ma bi fadhi mukhalifan wasatan, walaupun pengaruh pada air dengan ditakdirkan dia menyalahi mukhalifan, berbeda wasatan dengan takdir yang sedang. Wa alam anna takdir madkur mandub la wajib. Itu mentakdir-takdirkan air kayak gitu sunnah apa wajib? Hukumnya sunnah, nggak wajib. Andai orang nerjang aja nggak takdir-takdirin lagi, kalau aja masyakhsun sa'mal ma ajza dzalik, boleh, cukup udah, nggak usah takdir-takdirin lagi. Idghayatul amri anu syakhun fi taghayyur mudir wal asl adam, karena goyahnya, puncaknya satu perkara ketika dia menggunakan air yang diragukan berubah enggaknya, dia ragu pada air yang merubah yang mudir. Wal aslu adamu, sedangkan asalnya tidak berubah. Jadi kalau kita mau pakai aja, kalau kita ragu berubah apa enggak, nggak apa-apa, karena asalnya nggak ada berubah. Begitu. Jadi mentakdirkan yang tadi itu hukumnya sunnah, nggak perlu ditakdirin dulu, pakai ini enggak. Gitu. Tapi kalau kita lihat udah berubah, udah jangan pakai, karena udah kelihatan berubah. Nah, ini air yang tergenang. Kalau air yang mengalir, cara menghukumi 2 kulanya gimana? I'lam annal ma'al jariyah karraqidi. Ketahuilah bahwa air yang mengalir itu sama seperti air yang tergenang. Hukumnya sama. Tapi patokannya lakinil ibratu fil jari bil jiryah. Tapi hitungan patokan pada air yang mengalir itu jiryah. Nafsiha, zatnya jiryah. Bukan kumpulan air. Kalau dikumpulin ya air yang ditolokan ini banyak. Tapi lihat jiryahnya. Jiryah itu mana? Fa'inal jiryati mutafasilatun hukman. Karena jiryah itu gelombang tuh air kan, kalau ada ini gelombang. Ya. Kalau kita cemplungin batu, ada nggak bulat itu? Apa itu namanya? Iya, itu namanya jiryah. Itu walaupun nyambung tapi hukumnya terpisah itu. Antara gelombang ini dengan gelombang ini terpisah. Wah, ini tasalat walaupun nyambung di dalam kenyataannya, li anna kulla jiryatin talibatun lima qabla, karena setiap jiryah menuntut sebelumnya dan kabur dari setelahnya. Haribatun amma ba'daha. Jadi jiryah ini mengejar sesuatu yang belum dia capai dan kabur dari setelahnya. Misalkan gelombang ini, dia kabur dari sini, yang belum depan, gitu. Jiryah. Fa'ingkanatil jiryah, maka bila jiryah itu ayat duf'ah atau daf'atul lati baina hafatin, gelombang yang antara 2 sisi sungai pada lebarnya, dunal qulatain, itu kurang dari 2 kulah, berarti karena jasa bimulaqatin najasa, air tersebut jadi najis dengan semata-mata kejatuhan najis. Contoh, peralon, pipa. Kalau sisi-sisinya ini kurang dari 2 kulah, pipa kecil, sedang, kan kurang dari 2 tuh, yang diameternya kurang dari 48 cm. Kalau yang pipanya yang gede, yang buat air aqua tuh ya, itu mah nggak apa-apa gede. Kalau yang pipanya kecil, apalagi pipa yang biasa, ya, atau solokan kecil, antara tepi sungai, tepi sini dengan sini kurang dari 2 kulah jiryahnya, maka semata-mata ada najis lewat, kita di situ itu ukuran segitunya mutanajis airnya yang di situ tuh, berarti yang di sono ya, yang ngalir ke depan gimana itu airnya, misal bangkainya diem nih, ya, nah ini airnya hukumnya seperti air gosalah, air bekas nyuci najis, airnya musta'mal, dan airnya itu yang bekas nyuci najis nih, kalau 2 kula ya, kalau kurang dari 2 kula otomatis najis gitu. Jadi nanti kalau ibarat najis mah ukuran tepi kanan kirinya lebarnya ini harus 2 kula, maka nggak pengaruh
Tapi kalau kecil sungainya atau lokannya itu najis, kanan kirinya airnya mutanajis. Ya, kalau belakangnya kan ditinggalin tuh, soalnya jalan. Walaupun kelihatannya nyambung nih air, tapi sebenarnya terbisa hukumnya. Gitu ya. Kalau kurang dari 2 kulah, maka semata-mata kejatuhan najis air itu mutanajis. Wa yakunu mahallu tilkal jirya minan najis, dan adalah tempat itu jirya dari sungai najis. Terus wa yaturu bil jiryati ba'daha, dan menjadi suci dengan gelombang, dengan aliran yang setelahnya. Wa yakunu fi hukmi ghasalati najasa, dan adalah dia seperti hukum air bekas mencuci najis, hatta law kanat mughalladatan, hingga jikalau andai kata najisnya itu mughalladah, fala budda min sab'i jarayatin, harus kealiran 7 jiryah dulu. Wa minat tatrib, dan tidak mesti tidak dicampurin tanah, di ghairil ardi turabiyah, pada selain tanah yang ada debunya. Tapi kalau sungai itu ada tanahnya udah cukup, ngalir aja 7 kali aliran udah suci. Begitu ya. Hadza fi najasatin tajri bil ma. Ini hukumnya pada najis yang ngalir, najis yang ngikutin air. Fa in kanat jamidatan waqifatan fadzalikal mahal najisun. Maka bila najisnya jamid, diam, maka tempat itu najis, dan setiap aliran yang melintasi dia najis. Jadi ke depan tuh najis. Air ini kan nyampur sama najis. Ke depan tuh najis. Karena sisi-sisinya kurang dari 20. Jadi air yang ke sono najis tuh. Kalau ini udah ditinggalin, udah beda air dari depan ini mah. Nah yang ke sono kayak tadi bangke yang ada di pusat, ataupun bangkainya diem tuh nyanggrok. Kan air ini udah ngelewatin tuh. Nah, air ke sono kalau sungainya ini kecil kurang dari 2, air semua itu mutanajis. Kalau sini enggak, kan udah dialirin sama air yang di sana. Kalau berapa aja, mau berkilo-kilo kayak kalau kurang dari 2 kulah. Tapi kalau udah ngumpul dulu di sungai yang gede, berubah lagi jadi suci. Ada apa namanya? Ada muaranya, ada danau, nah itu suci lagi. Tapi yang di aliran ini enggak, karena ngelintasin najis dan airnya mutanajis. Tapi kalau yang belakang ini enggak, udah ditinggal, ini mau diganti. Kalau bangke ini kita nggak lihat, nggak lihat bangkenya. Terus, tapi kita di situ bau nggak? Nggak bau dengan gitu. Tapi nggak tahu. Iya. Kalau nggak tahu kan tadi itu, selagi nggak tahu mah. Tapi kalau udah tahu, wah ternyata dari sejak kapan itu bangke? Ini udah kodok, gitu ya. Kalau udah tahu, oh berarti selama ini saya pakai air najis ya, air mutanajis, wudunya nggak sah, sholatnya nggak sah. Berarti harus dikodok. Berapa? Kira-kira bangkai itu dari hari apa? Misalkan dari hari ini, seminggu, ya udah kodok seminggu. Gitu, nggak bisa lepas begitu aja. Wa kullu jiryatin tamurru bihan, dan setiap aliran yang melintasi najis sampai itu air ngumpul 2 kulah kayak tadi, ada muaranya. Kulatan fi maudin ka fusqiyah, seperti kolam. Fahina idzin wa tahur, maka ketika itu airnya jadi suci dan mensucikan idza lam yataghayyar biha. Asalkan air yang kumpul itu nggak berubah. Kalau berubah tetap aja. Wa yughazul, dan dibikin teka-teki. Fa yuqalu lana ma'un al-faqillah. Al-faqullah, maka dikatakan bagi kita ada air ma'un al-fugullatin, atau lana ma'u al-figullah, kita punya air 1000 kulah, nggak berubah tapi najis. Ada air yang kita berupa 1000 kulah. 1000 kulah kan banyak, 2 kulah aja banyak, apalagi 1000 kulah nggak berubah tapi najis. Gimana surahnya itu tadi? Surahnya bahwa najis aili annahu madama lam yajrin pawan, selagi tidak kumpul dalam satu muara yang mengumpulkan 2 lebih, maka hukumnya najis berkula-kula, bermeter-meter, berkilo-kilo. Wa in tala mahallun jaril ma, walaupun panjang tempat ngalirnya airnya ribuan kilo, tapi kalau dari pipanya kecil, di sini ada najis semua yang tonong, yang sini enggak. Ya. Wal fard an naqula jiratin aqal min kullatin, dan takdirnya setiap jiryahnya kurang dari 2. Kalau jiryahnya sisi-sisi sungainya ini lebih dari 2 kulah, maka di situ hukumnya ghasalatun najasah,
air musta'mal. Amal ladzi lam yamur 'alaiha, adapun air yang tidak dilintasi atasnya, bahwa ladzi fawqa wa baqin 'ala ta. Air yang tidak yang melintasi atas najis, air yang enggak ngelewatin, nah yang masih di depan kan belum ngelewatin najis tuh. Itu enggak, itu suci. Ya, jadi yang najis yang setelahnya ini ke sono. Jadi kalau kita wudu ataupun cuci kaki di aliran sungai tapi sungainya kecil, ada najis di depan, maka air yang ini nih yang kurang dari 20 ini najis. Tapi kalau yang depan najisnya yang ono enggak, karena dia belum ngelewatin najis akhirnya. Kalau airnya udah ngelewatin najis, kecuali dikumpulin dulu di kolam, di penampungan, nunggu deh, maka ini jadi suci lagi, mensucikan. Masalah tuh, adapun satu masalah, lana jama'atun, kita ada jamaah, yalzamuhum tahsil bolehim lituhrim, yang wajib akan mereka untuk menghasilkan kencing mereka untuk bersuci. Jadi kita ada sekumpulan kelompok, wajib kita ambil air bekas cebokannya. Apa itu? Ini masalahnya, wadzalika fi ma law kana indahum ma'qulatin faqat. Dan itu pada sesuatu yang jikalau ada di sisi mereka air 2 kula atau lebih, cuma enggak cukup untuk bersuci mereka, cuma 2 kula doang airnya. Tapi kalau buat wudu semua atau mandi semua enggak cukup nih. Bagaimana caranya? Walau kumila bi baulin wa qaddara mukhalifan asyadda lam yughil. Dan bisa disempurnakan, ditambahin kencing, dan ditakdirkan kencingnya ini berbeda dengan air dengan takdir asyad yang tidak merubah, maka wajib dicampur. Wajib dicampur dan menggunakan seluruhnya, gitu ya. Ada air 2 kula doang nih, kalau semua wudu nggak cukup ini. Caranya gimana? Tambahin kencing kali ya. Karena kalau air 2 kula walaupun kecampur najis, kalau nggak merubah nggak masalah. Asal nggak ngerubah nih, kalau habis makan jengkol semua udah pasti berubah ini mah. Ini dengan catatan tidak merubah. Andai ditakdirkan dengan asyadu sifatun nggak berubah, maka wajib dicampur dan digunakan semua. Faina mahtijali takdir ma'adami talhisan, hanya dibutuhkan untuk mentakdirkan padahal nggak berubah secara hisi, liimkani taghayyuri takdiran, karena ada kemungkinan berubah dengan takdir wa mudirun ayat. Jadi ada jamaah yang mau nggak mau kita kudu mendapatkan air banyak nih, kita campur nih pakai air kencing, dengan catatan nggak ngerubah ya. Kalau ngerubah ya udah itu nggak bisa, malah rusak semua. Dosa semua akhirnya. Air yang 2 kula niatnya buat semua akhirnya nggak cukup dan nggak bisa digunain. Itu masalah air aja Nabi yang ngajarin, bukan kita, bukan ulama. Ulama nggak ngajarin sedikit, tapi semuanya sumbernya dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jangan dikira ngaji air tuh dari ulama, dari enggak. Nabi yang ngajarin, ulama hanya memahami, hanya mengamalkan, mengkaji hadis dan Al-Quran, kemudian timbul hukum. Begitu. Walaupun bahasanya sudah disederhanakan, sudah diolah dengan bahasa mereka, tapi sumbernya daripada Al-Quran dan hadis. Gak bisa agama ini asal ngasal. Dalam menjalankan agama nggak bisa asal semau kita, asal pendapat kita, nggak bisa. Nggak bisa, hatta berpendapat menghukum itu harus ikut rujukan kitab yang ditetapkan oleh para ulama. Nggak bisa asal-asalan. Itu fungsinya ngaji. Jadi biar tahu, oh ini ulama ini ngomong begini, oh cara wudu begini, cara cebok begini, cara mandi begini. Karena percuma ngomong tinggi sampai membumbung, kalau urusan kencing aja agak rapi. Ngomong ibadah ini, ngomong bahasa langit, tapi ceboknya berantakan. Udah, diam, gitu ya. Tapi kalau kita ceboknya rapi, walaupun dia nggak bisa ngomong ini, nggak bisa ngomong itu, tapi dia cebok rapi, wudunya rapi, masalah air dia kuasain, begitu. Bukan berarti jadi avatar air, maksudnya hukum air dia tahu. Karena terkaitannya sama ibadah, kayak orang nyuci baju di mesin cuci. Kalau cuma bajunya kotor mending, kalau bajunya kena najis, terus dicampur, nyampur dengan air, nggak dibilasin lagi, udah habis itu langsung aja. Tapi kalau dibilasin lagi mending. Ini kalau habis di ini kecempur najis semua. Airnya jadi mutanajis.
Kena najis semua, baju yang suci juga jadi najis. Asal wangi-wangi doang, asal bersih, padahal nggak suci. Jadi gimana? Makanya kalau kita mau nyuci di mesin cuci, utamakan yang udah suci atau yang suci. Kalau yang najis kocak dulu, udah dibilasin baru campurin. Tapi kalau dicampur semuanya, airnya kurang dari 2 kola, tabungnya kurang dari 2 kola kan itu. Ya udah, gitu ya. Dipakai sholat, wangi sih wangi. Allah nggak butuh wangi, yang penting suci. Tapi ya Nggak ngangkat. Begitu ya. Makanya kita kudu ngerti. Jadi ternyata kalau Allah itu nggak gampang. Iya nggak gampang. Kita perlu menguasai tentang hukum-hukum bersucinya sebelum kita masuk ke dalam ibadah. Sucinya dulu. Begitu ya. Jangan sampai amal ibadah kita ditolak gara-gara kita tidak tahu tentang caranya bersuci. Nabi kok yang ngajarin jangan mengingkari. Allah ngaji fikih dibuat. Fikih ajaran siapa? Ajaran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai Nabi itu mengecam orang yang wudhunya asal-asalan, mandinya asal-asalan, dikecam sama Nabi. Fu'ila bikaza wa kaza minan nar. Andai kita mandi terus nggak kena air, maka yang nggak kena air itu dilakukan, disikapi sama Allah, nanti dilakukan kaza wa kaza minan nar. Itu sumber api neraka. Orang wudhu asal-asalan. Ini ya nih, kagak nyampe ini. Kadang-kadang wudhunya nggak ngelewatin ini, ngelingkisnya sampai sini doang, ngelipet bajunya, nggak kebasuh tangannya. Nggak sah wudhunya nggak sah. Sholatnya nggak sah. Sholatnya nggak sah, perilakunya berantakan, rusak semua amal. Tuh, ngaji fikihnya dulu, rapiin, baru pelan-pelan, baru tuh sambil ngaji hati, sambil ngaji akhlak, gitu ya. Walaupun akhlaknya masya Allah, sama tiang listrik aja nunduk-nunduk, sholatnya rajin, baca Qur'annya rajin, tapi wudhunya berantakan, kata setan tepuk tangan. Ini yang gua mau nih, ini gitu, ini nih yang gua mau, gitu aja terus gitu ya. Walaupun disopan banget, masya Allah, permisi, asal ada orang permisi di pom bensin aja salaman sama yang ngantri, saking sopannya. Tapi wudhunya kagak beres, kagak bakal terima sama Allah. Walaupun belegedemen, walaupun sengkek lagunya, tapi dia bikinnya rapi. Oh temen, begitu. Walaupun kelihatannya sopan, tapi nggak mau ngaji, kagak mau ngerapin ibadah, nggak mau ngerapin wudhu, percuma. Tapi walaupun orang belegedemen, ngomongannya juga cablak, agak teratur, tapi dia rapi wudhunya, berarti sholatnya Allah demen. Gitu ya. Dulu di zaman Nabi ada orang dipuji sama Rasulullah, sahabat dipuji sama sahabat lagi ngomongin nih, lagi rame nih, lagi viral, ada orang begini-begini, oleh banget kelihatannya, ibadahnya, amaliannya dah pada geleng-geleng kepala. Nabi datang ke masjid. Ada apa? Lagi pada ngomongin apa nih? Kata sahabat, iya Rasul, ada seorang laki-laki nih, masya Allah, ibadahnya ke masjidnya rajin. Iya, pokoknya dah kalau dilihat mau kita ngiri. Mana orangnya? Ntar juga datang ya. Tuh orangnya tuh. Sama Nabi dilihat, model gini. Kata Nabi, Rajul, Fulan, iya Rasulullah. Saya mau nanya nih, jujur jawab dengan jujur. Iya. Karena aneh ngelihat di muka ente ada sengatan setan, ada bekas sengatan setan. Gelap muka ente. Kaget kan sahabat, Rasulullah kok kita mau muji-muji itu, nama Nabi kagak. Jawab dengan jujur. Apakah ketika engkau mau masuk masjid, ente di hatinya ada perasaan merasa paling baik di antara semua? Karena ente dinilai, karena ente dipuji, terus ada perasaan ente girang dan merasa paling baik. Iya Rasul, ini dia sebabnya. Muka ente gelap. Nabi nggak ketipu. Jadi rapiin dulu tuh, akhlak zahir, akhlak batinnya rapiin. Jadi nggak ketipu, kelihatan orang masya Allah, masya Allah, masya Allah.
tapi kagak mau ngaji, kagak mau ngerapin batin, kagak mau ngerapin ibadah zahir, nggak ada artinya. Tetap aja gitu ya. Intinya ngaji aja dah. Kalau ngaji mah masih, ternyata ada kekurangan kita di hal ini. Oh, ada kekurangan di hal ini. Kalau nggak ngaji udah merasa bener aja udah. Kalau udah merasa benar udah susah. Dinasehatin juga susah udah. Tapi kalau orang udah ngaku masa, oh saya banyak salah, kurang nih. Dalam ilmu air nggak ngerti nih. Ini mah apa kita mah dituntun? Waktu kita daras di Hadramut, itu keterangan yang tadi suruh ngapal. Ditanya, coba hukumnya jelasin masalah al-jari karrokin. Air yang mengalir itu seperti air tergenang. Pakai bahasa Arab, pakai bahasa Indonesia kebelibet bahasa Arab. Suruh nerangin bagaimana cara hukum dua kulahnya. Bagaimana nanti hukum kalau ada najis yang jalan, ada yang suruh ngapal. Tadi tuh mulai dari awal sampai akhir tanya apa itu air mukhalid, apa itu air mujawir, bagaimana kalau mutaghayyir, tanya jawab begitu. Jadi yang penting penguasaan, tahu, diamalin, praktekin dalam kehidupan sehari-hari, itu cukup gitu ya. Kalau kita urusan air perhatian, urusan toharanya perhatian, orang yang peduli dengan urusan agama, maka dia akan dipedulikan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau orang nggak peduli, layak bubeh, Allah nggak peduli juga. Kalau kita nggak peduli sama urusan agama, Allah nggak peduli. Tapi kalau kita peduli sama urusan agama, walaupun belum bisa ngamalin, Allah saya belum bisa ngamalin, baru bisa ngaji doang, nggak apa-apa. Nah, ada upaya berarti. Kalau nggak ngaji, nggak ngamalin juga, ini yang bahaya. Nggak mau tahu dan nggak mau ngamalin, nah ini bahaya. Alamat Allah sudah berpaling darinya. Nah itu yang ditakutin sama ulama-ulama. Begitu ya. Bukan diambulin, disayang dari urusan dunianya, tapi yang sangat ditakutkan ketika Allah sudah berpaling. Dia mau ngaji mau kagak udah nggak peduli. Di hati udah nggak ada kepingin, udah nggak ada rogbah, udah nggak ada minat untuk ngamalin, untuk kaji, apalagi ngamalin, udah. Itu ya, alamat Allah sudah berpaling. Kalau Allah sudah berpaling, mau ke siapa gantungnya kita? Mau dihanger gantungnya? Kan nggak mungkin. Apa gantung di pohon kayak codot? Kan nggak mungkin. Gitu ya. Pasti kita bergantungnya sama Allah, sama Rasulullah, sama para ulama. Gitu. Kalau orang sudah bergantungnya sama ulama, nah kita bergantungnya sama pokohannya, sama orang-orang soleh yang pemilik pengarang kitab, ulama-ulama disebut kitab. Seorang ulama ada di Hadramut di Yaman, namanya Abdul Hadi As-Sudi, wali Majzub. Beliau diangkat derajatnya gara-gara ta'zim dan hormat sama ulama, namanya Al-Imam Rafi'i, wali yang ada di yang pengarang kitab fikih juga, Al-Muharrar, kakek-kakek gurunya Imam Nawawi. Nah, beliau setiap melintasi atau melewati pendapat Imam Rafi'i atau mendengar nama ulama, radhiyallahu anhu, rahimahullah. Akhirnya karena ada ta'aluk dengan ulama tersebut, padahal meninggal ulama udah kayak kita sebut tadi Imam Syafi'i, Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu buta. Imam Utsman As-Syafi'i ngarang fikih. Gitu ya. Imam-imam disebutin di kitab. Kita ada ta'aluk, ada hormat, ada ta'zim sama yang ada di namanya doang. Itu beliau perhatian. Dapat sir, dapat futuh. Itu ta'zim sama ulama. Bagaimana kalau ta'zim sama Rasulullah? Imam Bishr Al-Hafi, salah satu beliau diangkat derajatnya, salah satunya adalah ketika beliau menjumpai nama Allah di jalanan, di kertas, beliau angkat, dimuliakan, taruh, nggak diiles-iles. Akhirnya dari situ karena memuliakan nama Allah, maka dia dimuliakan. Nah, kalau kita ngaji sama dengan kita memuliakan syariat Allah, menghidupkan syariatnya Rasulullah, menghidupkan syiarnya para ulama dan aulia. Loh, kenapa mereka orang perhatian sedikit pun?
Ada dulu di zaman Syekh Abdul Qadir Jilani, ada seorang laki-laki ini bukan muridnya, tapi pernah ngelihat orang yang pernah ngelihat Syekh Abdul Qadir, atau pernah ngelihat Syekh Abdul Qadir lewat, bukan murid, itu aja bisa menjadi syafaat. Jadi kalau nggak salah di dalam kitab Tanghihul Qaul disebutin kita gitu, cuma ngelihat doang, kagak ada dia akhir ngambil, cuma ngelihat kalau Allah redho. Jadi kita ngaji itu barangkali ada salah satu momen di mana Allah redho, Allah nadroh, di situ tuh jadi bekal kita modalnya, di satu momen di mana di situ ada suasana Allah redho, turun futuh, turun di situ Rasulullah redho, ulama redho, udah gitu cukup. Apa nggak mau kayak gitu-gitu kita ngambil kesempatan kayak gitu ya, ngambil hubungan, ngambil kayak kita ada wifi gratis, tiba-tiba kirim pengen nyambungin, terus ada aliran listrik gratis, kita pengen juga biar kita dapat aliran tersebut. Ini mah aliran ma'nawi dari para ulama, dari Syekh Nawawi, terus dari Syekh Salim bin Sumer Al-Hadrami, dari ulama-ulama yang disebut dari hadis Nabi dan perawi hadis yang namanya kalau disebut itu mustajab, walaupun mereka udah meninggal. Kata Imam Bishir, inna qauman mauta, sungguhnya satu kaum udah mati, tapi tahyal qulubu bidzikrihim, hati jadi hidup kalau disebutin. Siapa mereka? Itu ahlilah yang kalau kita disebutin atau mengingat ataupun ngedengar, hati kita jadi hidup, semangat ibadah kita jadi semangat. Pikiran yang tadinya pusing ketika mendengar sejarah mereka jadi hilang. Apa itu sengaja? Apakah itu konyong-konyong? Enggak, itu disengaja. Mereka yang turun tangan. Ya, jadi kata Imam Bishir, ada satu kaum itu mati tapi bisa ngidupin hati. Ya, mereka itu. Tadi Ratibul Haddad dibaca Imam Haddad. Berarti kalau kita lagi hadir waktu baca Ratib, maka ketika kita hadir itu sirnya Ratib, nyari itu orang yang hadir. Kita baca kitabnya Syekh Nawawi, kita baca kitabnya Syekh Salim bin sir mereka, nyari. Tergantung wadah kita. Kalau lagi siap, itu sir ilmu masuk. Kayak tadi baca Ratib. Kalau hati kita lagi siap, lagi kebuka, masuk tuh. Ya. Hal-hal yang negatif, hal-hal yang sulit di kehidupan kita tiba-tiba jadi hilang aja. Kenapa? Berkat mereka, namanya doang atau amalan mereka diamalkan atau ilmunya dibaca, itu bisa ngilangin stres. Makanya ulama dulu termasuk Al-Imamul Asnawi, beliau tuh wiridannya baca kitab. Ulama-ulama terdahulu murajaah kitab, baca kitab sampai kesiangan, saking tenggelamnya gitu ya di dalam lautan kitab. Jangan salah, Imam Haddad aja mentahrir fikih di dalam kitab Mawahibul Minan karangan tentang manaqibnya Habib Hasan bin Abdul Haddad. Di manaqibul Habib Hasan itu dikatakan Imam Haddad itu ngajarin itu pasal 4 kali. Jadi walaupun beliau wali besar, ngaji fikih kalau anak saya ngaji kompak saya tambah gitu. Tapi jangan dikira Imam Haddad itu cuma ahli tasawuf dong, beliau juga ahli fikih. Ajarin tuhfah nih Imam Hajar. Yang kita tahunya beliau tuh wali doang. Ulama ahli tasawuf, padahal beliau juga rajin ngaji fikih. Ya. Habib Hasan bin Shalih Al-Bahar, dari kecil, dari lahir beliau udah kelihatan tanda-tanda kewaliannya. Dari lahir, dari bayi ini bocah udah berdiri hasilnya. Harus ditutup nih karena ngaji fikih dulu, ngajinya kita carian dulu aja fikih biar enggak kelepasan. Jadi kita fikih itu penting. Saya penting untuk mengatur zahir kita. Habib Alwi bin Abdullah bin Idrus bin Syihab, beliau itu amalannya baca setiap hari, baca selembar Bushrul Karim. Abahnya Habib Ali Habsyi baca Fathul Mu'in
Jadi habaib dan hula-hula itu nggak lepas